Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Tanpa kalian, channel ini gak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi saya mohon support dan dukungannya ya dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu ataupun informasi seputar Torto maupun Turtle teman-teman. Teman-teman, seperti biasa kan tiap pagi saya itu biasanya jemur kura-kura ya teman-teman. Di jam 9 pagi biasanya saya jemur. Itu rutin ya teman-teman, setiap hari. Nah, si Amo ini setelah saya cek, dia ini mengalami shading nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat nih, ntar saya zoom ya, ntar. Nah, tuh di sini nih teman-teman mengalami shading. Di sini tempurung bagian atasnya ini ada yang lepas nih. Tuh ini nih teman-teman, ternyata si Amo ini lagi shading teman-teman, dia lagi mengalami proses ganti kulit teman-teman. Nah, untuk hewan reptil khususnya itu untuk mengalami fase ini itu normal ya teman-teman, jika mengalami fase shading ataupun ganti kulit ini. Nah, untuk para pecinta reptil khususnya ya ular, kadal, dan lain-lain, itu biasanya kalau dia lagi shading itu terlihat jelas ya teman-teman, seperti kulit manusia yang lagi ngelupas. Nah, kalau untuk di kura-kura ini, dia biasanya shading itu di bagian tempurung. Ini khusus untuk kura-kura air, dia shadingnya ada tambahan, dia shading di tempurung. Kadang juga dia shading di bagian kaki, leher, dan juga kepalanya. Nah, ini berbeda teman-teman dengan kura-kura darat. Nah, biasanya kalau untuk kura-kura darat ya biasanya hanya shading itu di bagian ini teman-teman, sini sela-sela lehernya gini nih, di bawah leher sini, sela-sela leher sama kakinya ini teman-teman, bagian sini. Nah, dia hanya mengalami shading di situ teman-teman. Nah, kenapa kura-kura ini mengalami shading? Nah, karena kura-kura ini umumnya itu teman-teman, penyebabnya karena dia itu tumbuh teman-teman, tumbuh bertambah besar ya teman-teman. Itu penyebab umumnya. Bisa jadi juga penyebab faktor lain seperti kepanasan ataupun dehidrasi ya teman-teman. Bisa juga karena faktor makanan. Itu banyak faktornya teman-teman. Nah, yang paling umum itu karena biasanya si kura-kura ini bertumbuh ya teman-teman, jadi badannya ini ngebesar. Otomatis si cangkang ini kan mulai ngebesar juga teman-teman, jadi dia bakalan ngelupas untuk mengganti dengan cangkang yang baru teman-teman, bukan meninggalkan cangkangnya ya teman-teman. Kalau kura-kura itu membesar hanya mengelupas gini teman-teman, ganti kulit, bukan meninggalkan cangkangnya seperti hewan apa ya yang bercangkang kalau bertumbuh itu meninggalkan cangkangnya itu oh ya teman-teman, siput biasanya teman-teman. Kalau siput itu kan biasanya meninggalkan cangkangnya ya teman-teman. Kalau dia udah tumbuh, dia akan mencari cangkang yang lebih besar lagi teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kura-kura air ya begini teman-teman, ganti kulitnya. Nah, untuk kura-kura darat itu yang bertumbuh besar, dia akan mengalami shading juga teman-teman, tapi hanya di bagian kaki dan bagian sekitar leher nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, Scooby masih ada bekasnya nih, bekas shading sedikit-sedikit. Kalau bisa dilihat ya teman-teman, tuh di bagian lehernya situ teman-teman. Nah, untuk si kura-kura darat itu yang si karapasnya ini nggak ngelupas ya teman-teman, dia hanya tumbuh ngebesar teman-teman. Nah, ini kan ada garis coklat ini. Nah, kalau dia tumbuh ngebesar, dia biasanya akan melebar teman-teman, garis coklat ini. Nah, yang si kuning ini juga akan melebar, coklat ini juga akan melebar. Jadi hanya ya melar gitu kan teman tuh. Misalkan sini awalnya si siputnya ini waktu dia kecil, nah nanti misalkan dia ngebesar yang ngelebar kayak gini. Dan si garis coklatnya juga bakalan ngelebar teman-teman. Itu perbedaannya shading kura darat dan kura air. Nah, kalau untuk kura air ya bisa ngelupas gini teman-teman. Nah, untuk si Amo ini, yaitu efek dari ganti kulitnya itu ternyata dia ini mogok makan teman-teman. Nggak mogok sih, cuman berkurang aja nafsu makannya teman-teman. Biasanya makan udang berapa banyak, karena dia ganti kulit seperti ini,
dia jadi makan udangnya agak sedikit teman-teman, makan jangkrik juga, jadi nafsu makannya berkurang teman-teman. Itu untuk kura-kura air. Efek dari dia shading itu biasanya nafsu makannya berkurang teman-teman. Nah, kura-kura darat juga sama teman-teman, biasanya juga biasanya juga nafsu makannya akan berkurang juga teman-teman. Kalau untuk kura darat sama juga, kalau dia shading biasanya nafsu makannya juga akan berkurang teman-teman. Nah, kita coba bantu ya teman-teman si Amo ini shading. Jadi buat kalian itu kalau mau ngebantu kura-kura shading sih bisa teman-teman. Cuman jangan dipaksa ya teman-teman nih, kayak gini nih. Tuh. Jangan dipaksa ya teman-teman. Yang bisa lepas aja sih teman-teman. Ini kayaknya belum belum sempurna ya teman-teman, belum mengalami shading sepenuhnya. Jadi ya nanti takutnya rusak nih teman-teman, tempurungnya rusak ataupun luka ya teman-teman. Jangan dipaksa nih, kalau nggak bisa, misalkan masih keras atau masih lengket, jangan dipaksa teman-teman. Tuh, shading banyak aja suara motor ya. Shading teman-teman. Jadi kalau dia udah shading itu biasanya warnanya itu akan lebih cerah ya teman-teman, lebih cerah, bersih, lebih mengkilap, dan juga lebih halus teman-teman. Kalau dia baru sudah shading itu teman-teman. Ini yang udah baru selesai lepas nih, halus banget teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat nih, tuh ada kan perbedaannya teman-teman. Nanti saya agak zoom. Nah tuh perbedaannya teman-teman, itu antara bagian yang sudah shading dan belum shading ya teman-teman. Itu kan kelihatan bedanya teman-teman, jadi akan lebih cantik ngelihatnya teman-teman, lebih bagus. Nah biasanya untuk kura-kura air itu yang mau shading itu, dia misalkan kalian peliharanya outdoor, dia biasanya akan lebih sering berjemur ya teman-teman, lebih sering berjemur ketimbang berendam teman-teman. Karena dengan berjemur inilah dia itu bisa mempercepat proses shadingnya teman-teman. Jadi kulit tempurungnya ini akan mengering gini teman-teman, dan lebih cepat mengelupasnya teman-teman. Kalau dibandingkan dia berendam terus basah, dia itu akan cenderung lama mengelupasnya teman-teman. Nah buat kalian yang peliharanya indoor, di kura-kura yang indoor, nah misalkan dia mengalami proses shading itu, kalian itu harus teman-teman, harus wajib ngejemur dia teman-teman. Karena dengan ngejemur inilah kita itu bisa ngebantu mempercepat proses shadingnya ya teman-teman. Nah ini si kura-kura Amo saya ini teman-teman, saya jemur tiap hari, ternyata dia lagi shading teman-teman. Saya baru lihat tadi teman-teman, dia lagi shading. Nah mungkin itulah teman-teman berbagi pengetahuan saya seputar kura-kura yang ganti kulit atau shading. Udah mulai dari penyebabnya, ciri-cirinya, dan juga efeknya teman-teman, serta juga perbedaannya shadingnya kura darat sama kura air teman-teman. Begitulah teman-teman. Ini saya baru selesai ngejemur ini teman-teman. Udah saya keringin airnya. Tadi saya kasih air sedikit kan setempurung. Nah oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena berbagi itu baik teman-teman. Siapa tahu ada yang lagi membutuhkan informasi seputar kura-kura yang lagi shading teman-teman. Jadi kita itu harus berbagi ya teman-teman, berbagi pengetahuan. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton.